Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin Dani Naryana, NPM 210830140, dan saya di sini sekarang menempuh studi independen bersertifikat Revoyotech Academy dan Software Engineering 2024. Di sini saya mengangkat tema analisis penjualan produk pada e-commerce untuk peningkatan profit margin menggunakan metode threshold based clustering. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya mengikuti MSIB ini karena untuk meningkatkan kemampuan melalui pengalaman bekerja dengan jaminan konversi SKS. Nah, di Capstone Project ini saya menganalisis keuntungan Superstore di Amerika, meneliti faktor-faktor seperti peminat pasar dan kebijakan pemerintah, serta mengembangkan platform visualisasi penjualan untuk membantu pemilik bisnis dan pengambil keputusan di kemudian hari. Lalu beberapa info sedikit tentang mitra Revolut adalah atau bisa disebut PT Revolusi Cita Edukasi adalah perusahaan yang didirikan pada Juni 2019 oleh Mateus Suto berbasis di Jakarta Selatan, adalah hasil kolaborasi startup edutech dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada 2020, Safik Ponto dan Surya Setia Putra mengembangkan Revoyu melalui pelatihan daring di bidang teknologi. Jadi next. Lalu kita masuk ke metodologi penyelesaian. Yang pertama adalah data cleaning, data visualisasi, lalu masuk ke metric analitik dan pemodelan threshold based clustering, lalu masuk ke dashboard preparation, lalu masuk ke desain UI, lalu masuk ke development dan deployment, dan yang terakhir ada testing dan maintenance. Yang pertama kita bisa di data cleaning. Di sini saya mengambil tema adalah Superstore, yang bisa data mentahnya ada di Kaggle. Dan di sini berisi 9.998 baris dan ada sekitar 12 kolom. Nah, di sini setelah saya cleaning mendapatkan hasil tidak ada data yang nol atau kosong, dan ada beberapa outlier yang telah saya temukan di Excel. Untuk metode yang saya gunakan di data cleaning ini adalah yang pertama ada di Excel. Yang di Excel saya menggunakan metode kuartil 1 dan kuartil 2 interkuartil untuk menemukan outlier tersebut. Nah, setelah menemukan outlier, saya hapus semuanya. Lalu setelah dibersihkan, saya masuk ke bagian BigQuery. Nah, di sini setelah saya cleaning menggunakan interkuartil di Excel, menggunakan Excel di menggunakan interkuartil tadi, menggunakan key kuartil 1 dan kuartil 3, di sini saya masuk ke BigQuery. Di sini BigQuery menggunakan advance pembersihan seperti pivoting, filtering, lalu menemukan data-data yang aneh atau anomali menggunakan bahasa SQL. Lalu masuk ke data visualization. Di sini saya menggunakan dan bersama tim saya menggunakan Looker Studio. Di sini cara kerja Looker Studio sama persis dengan Tableau, seperti drag and drop. Tapi sebelumnya datanya itu harus bersih terlebih dahulu. Seperti data yang sebelumnya telah dibersihkan menggunakan Excel, menemukan outlier, lalu pivoting, filtering, menemukan data yang aneh. Setelah sudah bersih, lalu baru bisa kita visualisasikan menggunakan Looker Studio. Oh ya, untuk beberapa pertanyaan seperti apakah bisa jika di data kita mengubah data kita secara real time, apakah di Looker Studio apakah bisa berubah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah tidak bisa karena menggunakan fitur harus premium. Kalau tidak premium mungkin tidak bisa. Yang pernah saya coba adalah tidak bisa real time, harus menjadi import dan juga ekspor untuk mengubah hasil dari grafik tadi. Lalu kita masuk ke metric analytic threshold based clustering. Apa itu analytic threshold based clustering? Clustering Analytic threshold based clustering adalah clustering yang menggunakan ambang atas dan ambang bawah. Di sini saya menggunakan angka 3.158 sebagai kelompok barang dengan kuantitas tertinggi. Dan juga di antara 906 sampai 3.157 adalah kelompok produk yang menuju ke kelompok yang menengah. Saya menemukan angka-angka 3.158 dan juga 900 ini menggunakan persentil 25 dan juga 75. Setelah itu di clustering ditemukanlah binder sebesar 5.974 sebagai kelompok tertinggi.
Lalu kita masuk ke dashboard preparation. Di sini untuk preparasi atau bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah data yang sudah dibersihkan tadi, GitHub dan juga repository, lalu Visual Studio Code untuk sebagai development dan juga development dashboard nanti menggunakan CSS, HTML, dan juga JavaScript. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian desain UI. Di sini saya menggunakan tools bernama Figma. Figma adalah sebuah tools untuk bagian front end untuk mendesain kasar, desain kasar untuk sebuah dashboard, sebuah website. Dan yang tampilan pertama yang telah saya dan penulis dan juga timnya buat secara kasar adalah seperti ini. Secara gambaran kasar di Figma. Untuk proses pengerjaan di Figma sama seperti di W, seperti drag and drop dan juga beberapa desainer lainnya, aplikasi desain lainnya. Lalu masuk ke development dan deployment. Di sini untuk development, untuk kerangka websitenya, penulis dan juga timnya, saya dan juga tim, menggunakan bahasa CSS dan juga HTML untuk kerangkanya. Untuk yang HTML adalah bahasa untuk membuat kerangka dari website tersebut, apakah membuat bagian home atau membuat bagian login atau seperti itu. Lalu untuk CSS adalah untuk bahasa untuk membuat tampilan desainnya. Lalu untuk JavaScript adalah untuk interaksi di dashboard tersebut agar lebih interaktif. Dan juga bisa untuk membuat chart dan juga visualisasi lainnya. Lalu setelah kita buat untuk tampilan dashboard menggunakan HTML dan CSS, kita upload ke GitHub, kita buat repository. Setelah itu kita baru masuk bisa ke deploy. Bagaimana cara mendeploynya? Untuk cara mendeploynya adalah dengan cara menggunakan tools Vercel. Vercel adalah sebuah tools untuk deployment gratis, akan tetapi juga bisa premium. Untuk proses deploy-nya adalah setelah masuk ke website Vercel, nanti kita bisa import repository dari GitHub kita. Oleh karena itu, mengapa membuat repository dan GitHub dari awal? Karena bisa kita deploy secara mudah. Jadi kita import, setelah kita import, nanti kita bisa deploy, dan akan menjadi congratulations seperti ini. Saat congratulations seperti ini, berarti proses website yang telah kita deploy itu berhasil. Akan tetapi, bedanya deployment di Vercel dan juga yang seperti berbayar lainnya adalah untuk proses berbayar seperti menggunakan HTTPS, blok HTTPS itu berbayar, dan juga jika pakai Vercel ini, domainnya bernama vercel.app. Tidak bisa langsung ingin sesuka hati, ingin membuat sesuka hati untuk domainnya. Lanjut ke testing dan maintenance. Di bagian testing ini, bagian penulisan dari tim menemukan bug seperti ini, report, dan di bagian report ini harusnya ada tabel. Akan tetapi belum di fetch get, belum di RESTful API, belum diambil database-nya dari lokal. Oleh karena itu, setelah kita testing dan juga maintenance, maka tabel report akan ada di dashboard ini. Dan juga kelebihan daripada Vercel sebelumnya adalah jika kita ingin mengubah dan jika kita ingin maintenance di sistem coding kita, maka secara real time Vercel itu akan berubah dengan sendirinya dengan cara kita merefresh halaman tersebut. Itu salah satu keunggulan menggunakan Vercel. Kita masuk ke rekognisi mata kuliah. Yang pertama ada kecerdasan bisnis, proyek basis data, pemodelan data bisnis, analisis segmentasi pelanggan. Lalu ada deployment aplikasi, framework perangkat lunak, kedisiplinan, intuisi, dan wawasan data. Yang pertama kecerdasan bisnis. Di sini penulis saya dan juga tim menggunakan kecerdasan bisnis adalah menggunakan metode deskriptif analitik dan juga reporting. Deskriptif analitik adalah pendekatan bisnis intelijen yang menganalisis data historis yang memahami peristiwa masa lalu, seperti Superstar tadi, bahan-bahan produk yang terjual masa lalu, dan juga reporting menciptakan laporan terstruktur, seperti metrik analitik yang akan disampaikan. Yang pertama adalah kita scraping atau kita cari datasetnya dari Kaggle. Lalu pemahaman bisnisnya seperti apa, di sini tabelnya. Ada nama baris, row ID, order ID, sampai profit. Lalu ada visualisasi dan juga studio code untuk visualisasinya. Yang visualisasi terhadap top sales by city, ada average profit buyer. Jika kita lihat profit buyer, dari tahun ke tahun penjualan meningkat
dan signifikan meskipun tidak ada patokannya. Jadi naiknya selalu naik, akan tetapi naiknya tidak teratur, tapi pasti naik dari tahun ke tahun. Lalu untuk top sales by city adalah New York dan juga Los Angeles sebesar 10% dan 7% untuk top 5-nya. Kita lanjut untuk itu saya merangkum menyelesaikan tahap penyelesaian bisnis dapat disimpulkan bahwa profit super sales meningkat sebesar 100% dari tahun 2014 sampai 2017. Dengan profit naik dari 3.353 pada tahun 2014 menjadi 641 pada tahun 2017. Untuk rekomendasi yang diberikan adalah mengurangi waktu pengiriman untuk semua mode pengiriman guna meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Lalu masuk ke proyek basis data. Di sini penulis menggunakan metode RESTful API. RESTful API adalah proyek basis data dalam Capstone Project Software Engineering, memanfaatkan HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE menggunakan fetch dari database lokal untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Di sini penulis pertama adalah men-setting localhost di VS Code, lalu juga membuat kerangka daripada database-nya tersebut. Di sini membuat dari Excel atau CSV, kita format dulu menjadi .json. Kenapa? Agar bisa kita menggunakan fetch get, kita harus menggunakan bahasa JavaScript. Dan JavaScript jika kita ingin mengakses atau mengolah database daripada localhost, menggunakan format .json. Nah, .json ini bisa kita ambil menggunakan fetch.get RESTful API sebelumnya. Fetch get itu yang saya lihat. Nah, di sini setelah dibuat database, maka dapat dibuat untuk sistemnya dengan metode RESTful API dengan menggunakan fetch API seperti fetch get, fetch delete, fetch update, dan fetch sama lagi itu. Lalu menggunakan bentuk tabel dengan fitur paginasi seperti di bawah, seperti berikut ini. Lalu setelah diambil seperti yang di sebelumnya, untuk bagian report telah tampil tabel-tabelnya. Lalu masuk ke pemodelan data bisnis. Di sini adalah proses penting dalam mengorganisir dan memahami informasi yang digunakan dan menghasilkan oleh bisnis. Di sini penulis atau saya menggunakan sistem ROI, Return on Investment, yaitu produk-produk apa saja yang jika kita investasikan dengan diskon, jika ROI itu lebih tinggi, maka produk tersebut akan lebih menguntungkan, lebih berpotensi untuk menguntungkan daripada ROI yang lebih rendah untuk diberi investasi seperti diskon di produk tersebut. Untuk pemodelannya dapat terlihat seperti ini. ROI yang paling tinggi adalah di barang Iris sebesar 4, lalu ada ROI yang paling rendah adalah di Kensington sebesar -3. Lalu masuk ke analisis segmentasi pelanggan. Di sini untuk analisis segmentasi pelanggan menggunakan Looker Studio tadi visualisasi. Nah, di sini ada visualisasi tentang segmentasi pelanggannya sendiri, yaitu di home office, corporate, consumer, dan juga top sales by city-nya. Top 5 sales by city. Untuk penjelasannya adalah jika kita dan yang paling banyak adalah consumer. Nah, pengertian consumer ini seperti masyarakat yang membeli barang di superstore itu kebanyakan adalah consumer yang artinya adalah barang tersebut hanya digunakan jika butuh. Akan tetapi jika kita tarik lagi di home office dan juga corporate, mereka akan selalu menggunakan barang tersebut. Kenapa? Karena pasti akan untuk memproduksi barang. Nah, untuk memproduksi barang tersebut, maka barang-barang yang dibeli dari superstore sales akan sering banyak lebih digunakan daripada consumer. Seperti itu. Jadi untuk rekomendasinya adalah lebih ditingkatkan produk-produk yang cocok dengan home office atau corporate daripada untuk consumer jika ingin menambahkan. Lalu juga untuk top sales by city-nya adalah pelanggan-pelanggan kita yang paling banyak adalah di bagian New York City dan juga Los Angeles. Seperti itu. Lanjut ke deployment aplikasi. Di sini seperti yang telah dijelaskan adalah menggunakan Vercel. Vercel yang pertama adalah kita masuk ke halaman website, lalu kita bisa import Git repository yang telah kita kembangkan tadi untuk sistem codingnya, sistem dashboard. Lalu setelah itu kita konfigurasi secara default. Kenapa? Karena jika kita menggunakan Node.js, ada beberapa konfigurasi menggunakan Node.js, lalu ada seperti
React.js seperti itu, akan tetapi itu lebih ke advance untuk software engineering-nya. Dan setelah kita menggunakan konfigurasi default, lalu kita deploy dan bisa berhasil, maka tulisannya congratulations seperti tadi dan juga production deployment akan muncul untuk link yang telah kita deploy. Seperti itu. Lalu ada framework pengembangan perangkat lunak. Di sini metode yang digunakan adalah waterfall. Kenapa memilih waterfall? Karena sistem metode ini sangat kompleks dan juga membutuhkan waktu yang cukup banyak dan juga tidak bisa selewes atau tidak bisa balik lagi istilahnya. Jadi kalau ingin memaintain secara merombak secara awal maka akan mengubah dari awal juga seperti itu. Akan tetapi jika menggunakan ini bukan metode waterfall ini hasilnya lebih kompleks dan juga lebih bagus daripada proses yang lainnya sepengetahuan saya. Seperti itu. Untuk prosesnya ada requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Lalu di sini ada requirement yang telah kita lakukan adalah mempersiapkan datanya dari pembersihan data daripada data source cells dari Kaggle, lalu kita bersihkan di Excel membersihkan outlier, lalu masuk ke BigQuery untuk pivoting, lalu untuk filtering dan mendeteksi anomali data yang anomali dan juga untuk mencari analitik deskriptifnya seperti mean, modus dan juga lainnya seperti itu. Lalu masuk ke desain. Di desain ini menggunakan Figma tadi, menggunakan tampilan kasar agar seperti ini. Lalu kita development dan deploy. Menggunakan Vercel dan juga Visual Studio Code, menggunakan bahasa CSS, HTML, dan juga Java. Lalu masuk ke verification dan maintenance. Seperti tadi, menemukan bug untuk belum di fetch get, belum kita ambil database-nya daripada localhost. Seperti itu. Lalu Lalu kita masuk ke soft skill kedisiplinan. Di sini soft skill kedisiplinan masuk ke selalu absen di tiap minggu dan juga nilai yang cukup, lalu nilai yang cukup di setiap minggu. Jadi penulis atau saya di setiap minggu selalu absen dan juga hadir dan juga tepat waktu dan juga tertib pada saat kelas. Seperti itu. Lalu ada intuisi dan wawasan data. Di sini intuisi dan wawasan data yang telah dilakukan adalah kita sebelumnya malah memproses daripada Excel, BigQuery, lalu kita visualisasi, dan juga memetrik analitik, dan jika kita menemukan metrik analitiknya. Kita menemukan metrik analitik menggunakan Presto Code SQL di BigQuery. Seperti data mentah dari Excel, lalu kita menemukan metrik analitik penjualan produk per tahun, bagaimana keuntungan tahun sebelumnya, keuntungan sekarang, dan juga rata-rata per tahun pertumbuhannya bagaimana. Lalu menggunakan ROI tadi analisisnya paling tinggi ada di Iriscard. Jika kita full full kembangkan investasi diskon pada produk Iris, maka akan kemungkinan untung akan semakin besar daripada produk lainnya. Lalu masih ke pengaruh durasi pengiriman. Apakah pengiriman barang berpengaruh kepada penjualan kita? Jawabannya iya, karena bisa dari tingkat kepuasan konsumen seperti itu atau pembeli. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk jika lebih lengkapnya ada di laporan akhir, laporan MKM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.